Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Inilah 10 tradisi unik Malaysia menurut situs berbahasa Inggris dari Australia, asianinspirations.com.au. Malaysia adalah tanah multi etnis dan multi budaya dengan orang-orang Melayu, Cina, India, dan orang asli pribumi yang semuanya memiliki identitas budaya yang unik, namun mampu melanjutkan praktik tradisi masing-masing. Orang Melayu merupakan mayoritas penduduk dan memiliki adat istiadat dan tradisi mereka sendiri yang dianut oleh komunitas Melayu. Malaysia adalah tanah multi etnis dan multi budaya dengan orang-orang Melayu, Cina, dan India, dan orang asli, penduduk asli yang semuanya berbagi identitas budaya yang unik, namun tetap mampu melanjutkan pengamalan tradisinya masing-masing. Suku Melayu merupakan mayoritas penduduk dan memiliki adat istiadat sendiri yang dianut oleh masyarakat Melayu. Banyak kepercayaan dan praktik telah berkembang sebagai hasil dari berbagai budaya dan perkawinan antar budaya yang menetap di Malaysia. Berikut ini 10 adat dan tradisi Melayu menarik yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah anak-anak dalam keluarga Melayu terikat secara ketat oleh adat dan untuk memandang orang tua mereka dengan hormat dan kepatuhan total. Mengikuti praktik Islam, orang Melayu akan menghadiri sholat Jumat di masjid terdekat sekitar tengah hari. Tradisi unik yang kedua adalah sebagian besar bisnis akan memberikan istirahat makan siang 2 jam atau bahkan lebih lama pada hari Jumat untuk orang Melayu dan pekerja Muslim untuk pergi sholat. Sedangkan sesi sekolah pagi dibubarkan lebih awal dan sesi sore dimulai lebih lama untuk memberi waktu bagi siswa dan orang tua untuk melaksanakan doa. Tradisi yang ketiga adalah pakaian tradisional Melayu cukup konservatif sesuai dengan hukum Islam. Pakaian formal Melayu untuk pria adalah baju Melayu, kemeja longgar berlengan panjang yang dikenakan di atas celana panjang. Topi putih yang dikenal dengan kopiah dipakai saat pergi ke masjid untuk sholat. Topi beludru yang disebut songkok juga dikenakan bersama dengan pakaian resmi sepatu kulit. Adalah wanita sebaliknya memakai baju kurung tunik longgar yang dikenakan di atas rok panjang yang biasanya terbuat dari bahan batik sutra dan sungkit. Selendang yang dikenakan sebagai selendang digunakan untuk menutupi kepala. Sedangkan yang tradisi kelima adalah seorang wanita Melayu tidak meninggalkan rumah selama 40 hari setelah kelahiran anaknya. Pada akhir periode ini, upacara yang disebut bercukur dilakukan di mana kepala anak dicukur. Tradisi yang keenam adalah rumah tradisional Melayu di desa atau kampung dibangun dari kayu dan daun palem. Itu dibangun di atas platform yang ditinggikan di atas panggung. Hal itu dilakukan hanya untuk melindungi rumah tangga dari banjir dan serbuan hewan liar atau reptilia, tetapi juga untuk menjaga rumah tetap sejuk selama hari-hari tropis yang panas. Sedangkan tradisi yang ketujuh adalah ketika seorang tamu mengunjungi sebuah rumah, tuan rumah menyapa mereka dengan frase bahasa Arab Assalamualaikum yang berarti damai bersamamu. Tradisi yang ke-8 adalah selama perayaan Hari Raya umat Islam menjalankan puasa selama sebulan yang dikenal sebagai Ramadan. Puasa dimulai dengan melihat bulan baru dan berakhir pada malam hari bulan yang sama. Selama sebulan itu umat Islam berpuasa dari matahari terbit hingga terbenam. Sedangkan yang tradisi ke-9 adalah orang Melayu selalu menggunakan tangan kanan saat makan, bahkan saat mereka menggunakan garpu dan sendok. Padahal semua hal baik dilakukan dengan tangan kanan, termasuk memegang kitab suci Al-Quran. Tradisi unik yang ke-10 adalah pernikahan Melayu adalah acara akibat bagian penting
terpenting dari pernikahan Melayu adalah bersanding di mana pasangan tersebut duduk bersebelahan di atas sofa yang disebut pelamin. Ini adalah tanda persetujuan dan berkat. Orang-orang terkasih dan para tamu memerciki pasangan itu dengan air wangi dan nasi kuning. Para tamu akan diberikan bunga telur, yaitu telur hias yang dihiasi dengan bunga sebagai tanda kesuburan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.